sholawat itu rukun khutbah, tidak ada ulama yang menyebutkan. Nah, tapi menyebutkannya sebagai rukun khutbah, yang rajih tidak ada dalilnya. Ini memang pendapat sebagian Syafi'iyah, tapi tidak ada dalilnya. Ya, kata Imam Syafi'i, setiap aku berucap tagih dalilnya. Membaca sholawat terhadap Rasulullah ini adalah termasuk rukun khutbah, baik di Syafi'iyah ataupun di Hanabilah. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah, ulama yang diagungkan oleh Wahabi, ini menyatakan bahwa membaca sholawat terhadap Nabi itu hukumnya adalah wajib di saat khutbah. Di saat khutbah hukumnya adalah wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube dan sahabat-sahabat Aswaja yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membongkar lagi kebohongan salah satu ustadz Wahabi yang sering menyalahkan amaliyah orang lain, terutama kalangan Aswaja. Ini sudah berapa kali saya bongkar kebohongannya. Di antaranya yang pernah saya komentari adalah masalah talafud bin niyah, yang menyebutkan bahwa Imam Syafi'i tidak pernah melafadzkan niat. Ternyata setelah saya cari ada di dalam kitab Al-Mu'jam karangan Ibnu Muqri yang diriwayatkan oleh murid beliau sendiri, mengatakan bahwa Imam Syafi'i ternyata melafadzkan niat. Juga si Ustadz Farhan ini mengatakan bahwa Imam Nawawi di dalam kitabnya ini menyalahkan terhadap pendapat ashab Syafi'i yang mensunahkan terhadap talafud bin niyat. Ternyata setelah saya cek di kitab Imam Nawawi sendiri, malah Imam Nawawi itu mensunnahkan untuk mengucapkan atau talafud bin niyat. Ini apa namanya kalau bukan bohong alias dusta lan goro cari wong Jawa. Jadi Pak Farhan ini apa ndak tahu ya bahwa dusta alias bohong itu adalah dosa dan termasuk tanda-tandanya orang munafik. Jelas ini hadisnya bahwa tandanya orang munafik jika berbicara sering bohong kayak si Farhan ini. Di video ini saya akan menanggapi kebohongan lagi si Farhan ini, yaitu menjelaskan dalam salah satu ceramahnya ada orang yang bertanya kepada Ustadz Farhan Abu Huraihan ini, apakah kita akan menegur ketika ada khotib Jumat tidak membaca sholawat? Apa jawaban si Farhan ini? Dia mengatakan bahwa ini membaca sholawat terhadap Nabi di saat khutbah bukanlah rukun khutbah. Oke, tidak apa-apa, asalkan jangan bawa-bawa madhab Syafi'i. Seharusnya Anda ini kalau memang ahli ilmu ya, sampaikan perbedaan ulama. Kalau Malikiyah, Hanafiyah ini syaratnya khutbah, rukunnya khutbah hanya satu. Yang penting ada dzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala sedikit atau banyak. Kalau Malikiyah cuma satu, yaitu yang penting ada wasiat memperingati orang. Kalau Syafi'iyah 5, sebagaimana yang sudah lazim. Kalau Ahmad bin Hambal, Hanabilah, ini rukun khutbah ada 4, termasuk yang sama antara Syafi'iyah dan Hanabilah ini adalah membaca sholawat terhadap Rasulullah. Ini adalah termasuk rukun khutbah, baik di Syafi'iyah ataupun di Hanabilah. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah, ulama yang diagungkan oleh Wahabi, ini menyatakan bahwa membaca sholawat terhadap Nabi itu hukumnya adalah wajib di saat khutbah. Di saat khutbah hukumnya adalah wajib. Tadi kan Ustadz Farhan bilang begini, bahwa sholawat itu di saat khutbah bukanlah rukun. Yang mengatakan rukun hanya sebagian ashab Syafi'i, dan itu pun tidak ada dalilnya. Subhanallah, Masya Allah Pak Farhan.
Jadi Anda ini lebih pintar dari ulama mazhab. Jadi mengatakan ulama mazhab ini ketika merumuskan sebuah hukum tidak punya dalil ya. Ya Allah. Baik, saya langsung akan membongkar kebohongan dia. Imam Syafi'i tadi mengatakan hanya sebagian ashab Syafi'i. Sekarang apakah benar Imam Syafi'i sendiri tidak pernah menjelaskan tentang rukun khutbah yang termasuk sholawat itu adalah rukun khutbah ini? Di dalam kitab beliau, kitab Al-Um yang saya ini ada 9 juz 8 jilid, yaitu cetakan Darul Kutub Ilmiah. Kitab Al-Um juz 9 jilid 8. Di dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i menulis tentang rukunnya khutbah. Pada halaman 33, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, wa aqallu ma yaqa'u alaihi ismu khutbatin minhuma, paling sedikitnya yang bisa dikatakan khutbah, yang sudah termasuk disebut khutbah. Jadi kalau kurang tidak disebut khutbah, yang pertama ayyahmadallaha, harus memuji terhadap Allah, yakni baca alhamdulillah. Yang kedua, wa yusalliya 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu wa yusiya bi taqwallah wa ta'ati, berwasiat takwa dan taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa yaqra'a ayatan, membaca ayat fil ula, di khutbah yang pertama. Di khutbah yang pertama membaca alhamdulillah, membaca sholawat, wasiat takwa, kemudian membaca ayat. Ini kata Imam Syafi'i. Selanjutnya wa yahmadallaha, membaca alhamdulillah, wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat terhadap Nabi, wa yusiya bit taqwa, berwasiat takwa, wa yad'u fil akhirati, berdoa. Jadi baca alhamdulillah, baca salawat, wasiat takwa, dan berdoa, ini pada khutbah yang kedua. Jadi jelas Imam Syafi'i di dalam kitabnya menjelaskan bahwa sholawat terhadap Nabi, baik di khutbah pertama ataupun di khutbah kedua, ini termasuk rukun. Karena kalau kurang apa yang telah disebutkan oleh Imam Syafi'i ini, baik di khutbah pertama atau khutbah kedua, maka itu tidak disebut khutbah. Ya, makanya Imam Syafi'i mengatakan wa aqallu ma yaqa'u alaihi ismu khutbati, paling sedikitnya yang bisa disebut khutbah. Karena khutbah ini adalah syaratnya Jumat. Jadi kalau sudah tidak disebut khutbah, berarti Jumatnya tidak sah. Begitu Pak Farhan Abu Burayhan. Jelas ini. Paling sedikitnya yang bisa dikatakan khutbah kata Imam Syafi'i, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, baca alhamdulillah, baca sholawat, kemudian wasiat takwa, membaca ayat di khutbah yang pertama, kemudian baca alhamdulillah, baca sholawat, wasiat takwa, berdoa di khutbah yang kedua. Ini di dalam kitab Imam Syafi'i sendiri, di dalam kitab Al-Um halaman 33, ya, cetakan DKI, juz 9 jilidnya 8. Baik, tadi Anda juga mengatakan hanya sebagian ashab Syafi'i yang mengatakan itu adalah rukun, dan itu pun tidak ada dalilnya. Ya Allah, innalillah ya ini. Nah, sekarang saya akan membaca kitab Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah yang terkenal. Kitabnya Raudhatut Thalibin juga terdapat di Majmu', ya, di Majmu' karena ibaratnya sama-sama. Saya akan membaca yang kecilan, yang saya Raudhatut Thalibin cetakan Al-Maktabah At-Taufiqiyah 8 jilid. Ini kebetulan terdapat di jilid pertama. Jilid pertama halaman 599, tepat di paling atas. Asyartus sadisu, syarat yang keenam, al-khutbatu adalah berkhutbah. Syaratnya Jumat. Famin syaraitil jum'ati, termasuk dari syarat-syarat Jum'ah, takdimu khutbataini, mendahulukan 2 khutbah sebelum sholatnya.
Wa arkanul khutbati, sedangkan rukun-rukun khutbah khamsatun ada 5, kata Imam Nawawi. Ahaduha, yang pertama, hamdulillahi ta'ala, yaitu membaca alhamdulillah. Wa yata'ayyanu lafdul hamdi, dan yang menjadi ta'yin dan menjadi tertentu adalah dengan membaca lafaz alhamdu, kata Imam Nawawi. Wasani, rukun yang kedua, as-salatu ala rasulillah. Rukunnya khutbah yang kedua menurut Imam Nawawi rahimahullah adalah as-salatu ala rasulillah, membaca sholawat terhadap Rasulillah. Nah ini Pak Farhan, apalagi di kitab-kitab yang lain, di Tuhfatul Muhtaj, Al-Bujairami al-Khatib, Al-Bujairami al-Minhaj, Hasyatani, I'anatut Talibin, dan macam-macam itu banyak. Ini semuanya menjelaskan bahwa sholawat terhadap Nabi ini termasuk rukunnya khutbah. Jangan berbohonglah Pak Farhan. Untuk teman-teman Aswaja, bahwa apa yang disebutkan oleh Ustadz Farhan ini tidak benar dan mengada-ngada alias dusta. Kalau dusta terlalu kasar, ya berbohong. Untuk teman-teman Wahabi, teman-teman Salafi, kalau hanya masalah khilafiyah, mari kita saling menghargai. Ini pendapat ulama, ini pendapat ulama. Jika masih ada ulama yang membenarkan, ulama yang memperkuat, maka jangan sampai katakan itu tidak ada dalilnya. Mereka semuanya, madhab yang 4 ini, dalam memutuskan hukum, dalam memutuskan sebuah hukum, itu berdasarkan dalil semua, Pak Farhan dan teman-teman dari Wahabiyah. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.